Selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama saya Vieni Francisca Seran Beria dengan NIM 200303082, kelas C semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Baik, pada malam hari ini saya akan membuat video tugas review buku ke-7 mata kuliah perubahan sosial tentang memecahkan prisma media sosial. Baik, saya langsung pada intinya saja. Bab 1 pendahuluan membahas dia telah menulis 3 buku yang memperingatkan kegelapan sisi teknologi, terutama ketika itu menjadi ke prinsip ekonomi neoliberal. Selama bertahun-tahun karyanya telah muncul di New York Times dan Wall Street Journal, dan dia membuat banyak penampilan di program televisi populer seperti Colbert Report, Nightline, dan View. Maka tidak mengherankan jika buku terbaru Linear, 10 August Men untuk menghapus akun media sosial Anda sekarang cepat menjadi bestseller internasional seperti yang Anda harapkan dari judulnya. Buku tersebut menjadikan polemik yang melanda Facebook, Twitter, dan Google tepat dalam pandangannya. Dalam argumen yang luas, Liner berpendapat bahwa situs media sosial merampas kebebasan kita, menyebarkan kebohongan, mengurangi kapasitas empati kita, membuat kita tidak bahagia, mempluralisasikan kita, dan mungkin yang paling menghancurkan jiwa kita. Liner menawarkan sedikit bukti untuk ini klaim yang luas, tetapi daya tarik argumennya jelas. Mengapa kita melakukan ini pada diri kita sendiri? Apakah media sosial positif, bersih, atau negatif? Kebanyakan orang menurut Liner akan lebih baik off tanpa itu. Bab-bab sebelumnya dari buku ini tidak seharusnya kita semua langsung menghapus akun media sosial kita. Beberapa orang telah menanggapi panggilan klarifikasi ini. Pada tahun 2018, Pew Research Center menerjunkan salah satu survei pertama mereka hubungan Keynes dengan platform media sosial. Bab 2 pembahasan. Hasilnya menambahkan lebih banyak bahan bakar ke hubungan masyarakat yang menelan api Facebook pada saat itu. Sejak peserta studi yang dinonaktifkan, akun mereka dilaporkan lebih bahagia, dan yang lebih penting lagi, untuk tujuan kita, kurang marah terhadap anggota dari pop statistika. Terlepas dari semua semangat, Facebook muncul sebagian besar tanpa cedera. Jumlah orang yang sering menggunakan Facebook tetap stabil dari 2018 hingga 2019 menurut studi lanjut oleh Pew Pusat Penelitian Pencarian Google untuk cara menghapus wajah saya akun buku yang telah melonjak turun ke tingkat yang tidak terlihat setelah puncak gerakan pada pertengahan 2018, dan sebentar lagi setelah itu cari cara membatalkan penghapusan akun Facebook saya melonjak. Selain itu, melihat lebih dekat pada laporan Pew 2018 yang baru saja saya dijelaskan, menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang mati sementara mengaktifkan akun Facebook mereka atau menghapus aplikasi dari telepon masih muda, secara khusus orang-orang berusia 18-29 berusia 4 tahun kali lebih mungkin melaporkan penghapusan akun mereka daripada mereka usia 65 tahun ke atas. Lanjutannya, di dalam penggunaan
di dalam penggunaan Instagram melunjak. 26% dari semua orang Amerika menggunakan platform pada tahun 2014, dan angka ini hampir 2 kali lipat pada tahun 2019. 9 di antara anggota generasi Z angkatan ini banyak lebih tinggi 72% orang Amerika berusia 13-17 tahun dilaporkan menggunakan Instagram pada tahun 2018. 69% dilaporkan menggunakan platform obrolan Snapchat dan 51% tetap di Facebook. Mungkin traktir orang tua mereka dari postingan agak bersifat cabul yang mereka hasilkan. Di yang lebih baru, platform seperti TikTok, platform berbagai video Zoral tadi. Beberapa banyak dari orang-orang yang meninggalkan Facebook untuk Instagram menyadari bahwa mereka yang pertama memperoleh yang terakhir di perusahaan besar pengambilalihan perusahaan pada tahun 2018. Meskipun jumlah penggunaan harian Facebook dan Instagram mungkin masih berkurang di Amerika Serikat, kedua platform terus berkembang di negara dengan jeda kecepatan leher. Mungkin kita tidak perlu heran bahwa generation telah menjadi lebih tenggelam dari internet dan media sosial daripada yang lain. Sebuah studi PAU 2018 menemukan bahwa 95% remaja Amerika Serikat memiliki akses ke smartphone, naik dari 73% 4 tahun sebelumnya. 90% remaja AS juga melaporkan bermain video game, dan banyak diantaranya sekarang menampilkan komponen jaringan sosial yang memungkinkan pengguna untuk bermain bersama dalam tim. Orang lain diwawancarai untuk buku ini yang mengambil cuti sementara dari media sosial melaporkan ketakutan serupa tentang kehilangan. Sering ketakutan ini melampaui teman dan anggota keluarga dan menjadi komunitas media sosial, tempat orang menyebarkan informasi tentang minat, hobi, atau bidang pekerjaan mereka. Dan sementara beberapa orang tersedot kembali karena mereka rindu beberapa jenis koneksi sosial yang dibuat media sosial untuk mereka, yang lain didorong kembali ke platform oleh teman, anggota keluarga, atau rekan. Tetapi yang lain didorong kembali ke media sosial karena platform kewajiban. Mempertahankan kehadiran online telah menjadi semakin sangat penting untuk berhasil di banyak bidang yang berbeda, terutama di antara mereka yang berwira swasta atau tidak memiliki tunas iklan mendapat. Untuk mutra teknologi seperti lanyard, sumber kecanduan kita juga jauh lebih biasa. Endorfin yang dilepaskan ketika kita melihat hal-hal mencolok yang terang di layar kita, atau konveksi belaka kenyamanan membeli produk konsumen yang ditempatkan secara berguna di feed media sosial kami. Saya tidak sepenuhnya setuju Silicon Valley jelas telah meretas beberapa seluruh respons domain. Mungkin kami tidak bisa menghapus akun kami. Penting, tetapi tidak bisakah kita tetap memisahkan politik dari yang lebih hangat dan bagian kabur dari media sosial yang membuat kita tetap berhubungan dengan keluarga atau dihibur oleh binatang-binatang TV realitas yang memelayang? Sekali lagi saya takut jawabannya mungkin tidak. Semakin banyak orang sekarang mengandalkan media sosial sebagai sumber berita. Amerika usia 18-29 hampir 2 kali lebih mungkin untuk mendapatkan berita mereka dari sosial media.
dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih tua. Ada juga bukti yang cukup bahwa kaum muda menggunakan kembali Instagram dan TikTok. Awalnya dirancang untuk berbagai gambar yang indah atau klip video lucu untuk tujuan politik. Bahkan salah satu dari studi pertama tentang komunikasi politik di TikTok menyarankan penggunaannya membuat lebih banyak pernyataan politik daripada mereka yang menggunakan lainnya platform. Bab 3 kesimpulan. Baru-baru ini ilmu politik etnis Kelvin Munger dan Joseph Phillips melakukan etnis analisis CV konten politik radikal di YouTube 33. Padahal mereka menemukan sejumlah besar konten seperti itu dalam analisis mereka. Mereka juga menemukan bahwa sebagian besar lalu lintas ke video ini berasal dari pengguna baru yang menunjukkan bahwa radikalisasi dapat terjadi dari permintaan yang tidak terpenuhi untuk konten yang lebih ekstrem dan bukan radikal iklasisasi pengguna. Baik, hanya ini saja video yang dapat saya buat. Jika terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.